Hai, apa kabarnya ini para konco-konco waras semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat dan juga waras lah ya. Dan kita ketemu lagi di channel Home Waras. Dan seperti biasa di channel ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Karena kesehatan itu penting bagi kita semua dan harganya itu mahal banget ya. Dan di video-video sebelumnya yang udah pada nonton kan, konco waras, kita membahas dunia kesehatan. Yang dulu itu ada yang namanya terapi kretek ya, yang dipijat tapi terus ditarik tulangnya. Terus juga ada info kesehatan bersama dokter. Nah, kali ini saya, Davin, akan membahas suatu metode terapi yang pastinya ini juga cukup unik ya bagi saya. Dan untuk Anda juga mungkin udah pada paham nih, pernah tahu infonya, yaitu yang ditusuk-tusuk itu pakai dengan jarum. Nah, kira-kira rasanya seperti apa, terus ada rasa sakit atau gimana, terus efeknya segala macam. Nah, jadi nanti semuanya akan kita bahas ya. Nama metode ini adalah akupuntur. Nah, kalau dengar akupuntur pasti di bayangan Anda itu adalah jarum ya. Nah, untuk Anda yang mungkin punya paranoid ya, atau punya ketakutan tersendiri dengan yang namanya jarum suntik ya, untuk akupuntur ini tenang ya, katanya ini tidak bersifat melukai, terus darahnya katanya tidak keluar. Nah, dan saya sendiri juga sebagai orang yang awam ya dengan metode akupuntur ini punya rasa khawatir seperti itu, kira-kira kalau ditusuk tuh rasanya gimana ya, sakit atau nanti akan keluar darah atau gimana gitu. Tapi katanya sih enggak gitu kan. Nah, jadi biar lebih tahu lebih banyak ya tentang metode akupuntur ini, terus efek sampingnya seperti apa, terus manfaatnya bagi tubuh itu seperti apa, bisa mengobati penyakit atau bisa melancarkan peredaran darah atau membuat semuanya ya di dalam tubuh kita menjadi lebih fit atau menjadi lebih fresh, lebih segar. Nah, biar lebih paham lagi tentang metode akupuntur ini, langsung aja deh kita kenalan atau kita juga langsung bahas tentang metode akupuntur ini bersama dengan ahlinya. Sudah dari studio, langsung aja yuk kita temui dia. Dengan Kak siapa atau Mbak nih saya manggilnya? Kak ya mungkin ya biar enak ya. Oh gitu. Nindya. Kakak Nindya. Iya. Oke, baik. Maunya dipanggil kakak bukan Mbak. Kak Nindya. Oke, Kak Nindya ini profesi sebagai Saya terapis akupuntur. Terapis akupuntur. Ya. Baik. Nah, ini udah lebih paham ya daripada saya karena ini udah ahlinya. Oke. Langsung saya akan kasih pertanyaan ya. Interogasi nih kita nih. Boleh, silahkan. Ya, tentang akupuntur. Bisa jelaskan secara singkat aja sih tentang metode akupuntur itu apa sih? Iya. Yang ditusuk jarum itu, karena sebagian orang itu belum paham gitu loh tentang akupuntur itu seperti apa. Ya memang secara bahasa akupuntur dari bahasa akus dan punctura, yaitu jarum dan penusukan. Jadi memang orang familiarnya disebut dengan tusuk jarum, di mana tusuk jarum ini adalah pengobatan secara holistik yang sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Begitu. Tapi secara perkembangan zaman, dengan menyiasati calon pasien yang mungkin takut jarum, nah ini bisa diganti dengan berbagai metode, yaitu bisa menggunakan laser, kemudian ada dengan pijatan, biasanya biar nyaman untuk anak-anak ya, karena ternyata feedback penggunaan akupuntur yang pada anak-anak menjadi acupressure ini sangat baik untuk berbagai kasus di anak-anak atau di bayi yang mulai dari 0 bulan sampai mungkin 9 tahun, 10 tahun kalau masih takut jarum, bisa kita lakukan dengan acupressure. Gitu. Iya, baik. Nah, tentang ini nih, akupuntur sendiri kan dia menggunakan metode jarum ya. Itu dia menusuk ke tubuhnya itu maksudnya tembusnya sampai lapisan keberapa gitu kan, kurang paham juga. Karena kan bayangan saya itu, aduh sampai dalam apa gimana, entar keluar darah segala macam. Jadi seperti itu bayangan saya. Iya. Untuk akupuntur ini, karena memang ditusukkan itu titik-titik istimewa, titik akupuntur istimewa yang dia di meridian tubuh atau di aliran energi tubuh. Nah, ini kita tusuk biasanya di lapisan kulit yang bagian dermis. Kalau kita pernah lihat itu ya, sekarang sekilas pelajaran zaman SD. Itu apa aja? Kan lapisan luar. Lapisan luar, terus yang kedua lapisan dermis. Itu. Kemudian juga menyangkut juga dengan sensasi rasa akupuntur ini tadi. Sensasi rasa akupuntur ketika jarum dimasukkan, itu terasa kemang atau sedikitnya terunggreng. Nah itu titik dan sensasi rasa yang benar. Jadi nanti biasanya kita evaluasi gimana Bu rasanya
atau Pak setelah setelah jarum dimasukkan ada perih atau enggak, atau rasa kemang. Ketika rasa kemang berarti memang sudah itu betul. Juga tergantung lagi dengan kasusnya. Apabila ada kasusnya ototnya yang kaku, kita nanti bisa berikan stimulasi di situ sampai di bagian otot, jadi nanti kayak kerasa tek. Nah itu berarti memang jarum akupuntur. Juga kita lihat dulu ya, karena anatomi tubuh orang ini masing-masing dan istimewa. Kita tetap pakai guideline, pakai pedoman sesuai dengan titik akupuntur. Karena ada aturannya Pak. Titik segini ini nih, bagian tubuh bagian ini bisa dimasukkan jarum ukuran segini. Kita juga tetap itu agar tetap aman dan nyaman. Oke, baik, itu dia penjelasannya ya. Nah, sekarang kita lanjut nih, lebih ke dalam lagi. Ya, kondisi tubuh seperti apa nih yang wajib atau harus diakupuntur? Kondisi tubuh yang apapun sebenarnya bisa. Jadi akupuntur ini memilih segmennya atau peluangnya itu bisa untuk sifatnya preventif pencegahan, kuratif sebagai penyembuhan, dan rehabilitatif sebagai proses pengembalian diri. Jadi apa tadi yang preventif, yang kemarin sempat viral waktu zaman COVID-nya baru awal itu banyak diajarkan acupressure. Jadi untuk mencegah terpaparnya virus, untuk menguatkan imun dan sebagainya, secara preventif bisa. Akupuntur kondisi tubuh sehat pun bisa. Kemudian untuk kuratif, memang dalam proses masa penyembuhan. Kemudian rehabilitatif ini banyak menyasar pada keluhan pasca stroke. Begitu. Jadi memang untuk mengembalikan fungsi otot, saraf, dan kondisi tubuh pasien pasca stroke bisa dilakukan akupuntur. Oh begitu. Oke, lanjut lagi nih. Manfaatnya sekarang untuk tubuh. Ya, manfaat akupuntur ini tadi satu yang biasanya meningkatkan endorfin atau hormon-hormon yang baik di dalam tubuh, endorfin, kemudian serotonin dan berbagai zat baik dalam tubuh. Kemudian mempercepat proses penyembuhan, merelaksasi otot, kemudian membuat tidur lebih nyenyak ya, karena itu tadi hormon-hormon baik di dalam tubuh keluar di tubuh jadi lebih enak, tidurnya lebih nyenyak. Gitu ya. Atau ini yang baru banyak kemarin itu untuk induksi persalinan. Belum pernah mendengar ya? Belum pernah dengar. Ternyata memang akupuntur ini alhamdulillah feedbacknya bagus untuk membantu induksi persalinan agar persalinan lebih nyaman, pembukaan persalinan lebih cepat. Oh ya. Seperti itu. Gitu. Nah, sekarang saya lanjut ke penyakit nih. Kan penyakit itu banyak ya. Saya kalau nyebutin kayaknya ada berapa puluh, berapa ratus gitu. Nah, kalau untuk akupuntur sendiri itu dia penyakit khusus atau hampir semua bisa ditanggulangi? Ditanggulangi. Nah. Jadi perlu digarisbawahi dulu kalau akupuntur ini hanya bisa untuk fungsi fisiologis. Jadi gangguan tubuh itu kan ada yang fisiologis, ada morfologis. Apa itu maksudnya? Jadi semisal contohnya nih pada sistem kerja jantung atau peredaran darah kardiovaskuler kita sebut, akupuntur ini bisa membantu untuk mengatasi kasus hipertensi, hipotensi, terus gangguan irama jantung yang sering deg-degan seperti itu bisa dibantu dengan akupuntur. Tapi yang morfologis itu tadi seperti kalau jantungnya ada penyumbatan, nah itu akupuntur tidak bisa bantu. Tidak bisa bantu. Begitu. Jadi memang sifatnya fisiologis, membantu fungsi kerja organ kembali pada semula. Kayak ini ya, kayak kembali ke setelan pabrik gitu ya. Betul. Jadi kayak bukan daur ulang sih istilahnya ya. Jadi merekondisi ya. Ini ya kayak semisal kondisi ban. Jadi ban kalau memang sudah sobek pecah udah nggak bisa, harus ganti. Tapi kalau ban yang kempes bisa dibantu. Jadi memang anunya itu kiasannya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus selanjut lagi nih. Pernah nggak sih untuk meyakinkan pasien nih tentang akupuntur biar dia berani atau lagi saya gitu kan? Cara meyakinkannya seperti apa sih kalau untuk pasien sendiri akupunturnya? Kalau cara meyakinkannya biasanya kita kasih tunjuk nih jarumnya. Ini Bu, jarumnya tuh halus. Kita cobain gitu. Terus kemudian apabila takut ya itu tadi bisa kita gunakan metode yang lain, misalnya dengan acupressure seperti itu. Terus menggunakan yang lain sekarang juga ada namanya pakai pad.
Jadi ngestimulasi dari akupuntur tidak hanya dengan jarum. Tapi memang harus kita jelaskan bahwa memang lebih efektif menggunakan jarum itu tadi. Atau kita cobain, ini Pak dicobain kita kasih di titik yang ngerasa nyaman. Lebih begitu. Iya, nah sekarang ini kan di meja udah ada jarum-jarumnya nih. Iya. Mungkin bisa dijelasin satu persatu. Ini ada berapa jenis sih sebenarnya untuk akupuntur itu jarumnya? Untuk jarum sebenarnya banyak. Ada yang jarumnya bentuk bunga yang namanya plum blossom dan sebagainya. Tapi yang umum ya? Yang umum biasanya pakainya yang seperti ini. Gitu. Jarum sekarang alhamdulillah udah gampang dicari di mana-mana. E-commerce pun banyak. Jadi kita pakainya insya Allah selalu steril. Jadi sekali pakai ya? Sekali pakai. Sekali pakai. Nah itu tadi itu bayangan saya jarum satu buat dicuci tuh ganti lagi. Ternyata enggak ya? Kalau zaman dulu memang, karena memang mungkin zaman dulu jarum masih susah didapat gitu, masih di resterilisasi ulang pakai alat atau pakai dikasih alkohol lagi dipakai lagi. Tapi sekarang jarum udah gampang didapat. Juga kalaupun dipakai itu kondisinya udah nggak bagus, udah nggak apa ya? Udah nggak good kondisinya karena tetap aja dia akan tumpul. Jarum yang tumpul ini apabila dipakai nanti sakit. Nah iya itu dia. Gitu. Nah kalau ini jarumnya nama jenisnya apa Ci ini? Namanya jarum filiform yang sekali jenis, cuman yang membedakan ukurannya itu ya? Ukurannya. Nah itu yang ingin saya tanyakan, itu maksudnya dia ada ukuran sedang, kecil, panjang, itu dia untuk bagian tubuh mana aja atau satu bagian tubuh yang sama tapi jarumnya berbeda apa gimana? Boleh dibuka coba? Ya nggak apa-apa dibuka aja. Kalau yang pendek tapi jangan ditusuk dulu. Jangan ditusuk dulu. Yang pendek ini atau yang setengah cun, kan? Maaf ya. Aduh. Halus lembut. Iya halus ya. Iya benar nggak terasa. Ini sifatnya lembut. Kalau yang pendek-pendek seperti ini biasanya bisa digunakan di area wajah, terus di kepala. Kemudian untuk yang apabila anak bisa juga bisa pakai yang ini, pakai lembut-lembut dulu. Begitu. Kemudian yang kedua ini ukuran yang agak panjang 1 cun. Ini biasanya kita pakai yang area perut. Oh, ini yang tengah ya, nggak terlalu panjang ya? Tengah. Tapi juga maaf, perutnya kita lihat dulu seberapa. Perut saya buncit. Kalau memang sekiranya kok nggak nyampe ya, titiknya nggak kerasa, nanti kita pakai yang lebih panjang. Oh gitu. Oh baru tahu saya. Kalau ini sih biasanya lebih enak buat ngestimulasi area otot-otot. Ini punggung berarti? Bisa. Punggung, terus mana lagi? Maaf, kaki, pantat juga. Biasanya kan ada yang nyeri menjalar itu sampai pantat juga. Kita pakai yang jarum agak panjang. Gitu. Iya. Ada bagian tubuh yang ini nggak sih, yang berarti sensitif atau itu dilarang untuk ditusuk gitu? Oh, ada. Memang bagian, mohon maaf, bagian intim itu ada yang titiknya di situ dan memang efeknya bagus. Tapi juga kadang kan kita kurang nyaman ya kalau misal dilawan jenis atau gimana, sesama perempuan pun juga itu juga biasanya kita skip, nggak kita. Oh begitu. Tapi secara umum garis besar hampir semua bagian tubuh bisa ya? Bisa. Di tubuh ini ada 360 titik akupuntur. Wow, nah itu dia sendiri satu persatu. Nggak selesai nanti. Efeknya baik begitu. Nah, tadi itu yang tentang wajah ya, jarum kecil itu berarti bisa berlaku juga nih untuk kecantikan dong ya? Oh, bisa. Oh, pantesan saya lihat tuh. Jadi bisa ya untuk kecantikan. Jadi yang ditusuk bagian mana aja? Pipi, hidung atau gimana? Iya, untuk kecantikan ini kemarin dia sempat viral, pernah lihat Wulan Guritno juga ternyata berakupuntur. Kalau kita ya karena memang sifatnya holistik pengobatan, jadi nggak hanya diambil di area lokal di wajah aja, tapi kita juga perlu gali penyebabnya ini apa. Biasanya yang banyak itu bisa jerawat, kemudian kerutan, flek hitam. Jadi kayak jerawat ini kita tanya gimana pola tidur, pola makan, kemudian pola buang air besar. Karena juga dari pola makan dan pola buang air besar ini juga sangat pengaruh ke timbulnya jerawat. Gitu. Seperti itu. Jadi nanti bisa untuk kasus jerawat nih kita ambil di area wajah, kita blocking di area si jerawatnya ini agar proses regenerasi kulit di situ lebih cepat. Proses regenerasi kulit lebih cepat. Setelah itu kita gali penyebabnya dari apa. Apabila memang pencernaannya kurang baik, kita berikan stimulasi atau berikan penusukan juga
untuk titik-titik kepencernaan. Gitu. Nah, jadi ini ya alternatif juga ya. Ya kan kita tahunya pakai skincare gitu. Iya. Ini nggak mendeskripsikan krim skincare loh ya, enggak loh ya. Ini kan kita lagi bahas akupuntur alternatif. Tapi jangan salah, penggunaan akupuntur dan skincare ini makin lebih baik. Nah, iya, jadi seimbang ya dia. Iya. Nah, itu dia. Kok jerawat ditusuk itu tadi dijelaskan ya untuk wajah. Jadi ini salah satu alternatif untuk Anda ya yang penasaran atau ya biar wajahnya lebih cerah, lebih glowing bisa dengan akupuntur ya. Betul. Di wajah begitu. Dan aduh saya lupa kita mau tanya apa lagi tentang tadi di wajah tentang akupuntur. Nah, tapi ini nggak merubah bentuk kan hidung jadi mancung. Terus jadi tirus gitu ya. Oh, bisa juga. Memang bisa dilakukan dengan rutin dan ada juga modalitas tambahan yaitu tanam benang yang sekarang itu. Jadi banyak teman-teman yang mengembangkan itu, tanam benang itu dipasangkan di titik akupunturnya. Nah itu gimana? Itu makin lebih efeknya lebih maksimal lagi. Itu benang ditaruh di dalam atau gimana? Prosesnya aku juga belum paham gitu. Itu ada lagi ya? Ada lagi ya? Oh, ternyata luas ya? Ada itu. Jadi memang untuk sifatnya kencang itu tadi ya. Jadi karena kalau perkembangan usia dan semakin kesini kan gravitasi turun, biar kencang lagi, mengurangi kerutan, apalagi namanya double chin ya, nah itu bisa juga dilakukan dengan akupuntur. Oke. Nah ini nih, semisal kita mempunyai luka luar gitu kan, entah ada sakit kulit atau namanya double herpes atau bekas luka gitu, ternyata itu adalah salah satu titik untuk akupuntur itu boleh nggak sih? Biasa ada bekas luka gitu apa harus geser sebelah atau gimana? Kita evaluasi dulu apakah ada bawaan diabetes atau yang lainnya dulu. Kita lihat kalau memang ada diabetes biasanya kita lihat dulu, nggak ambil titiknya juga banyak-banyak. Tapi kalau memang ada luka, kita lihat lagi ini lukanya apa. Pernah dengar ada kasus namanya herpes zoster? Nah, itu malah banyak di blocking, jadi dipasang jarum di area dekat luka, tapi nggak boleh di tengah lukanya. Oh begitu. Jadi memang buat stimulasi. Iya. Kalaupun ada titik yang daerah situ titik akupuntur, kita bisa ambil yang lain, Pak, karena itu tadi titik akupuntur seluruh tubuh itu 360. Jadi apabila nggak bisa diambil di sini, bisa diambil yang lain dari kepala, mungkin ada dari titik yang lain. Jadi nggak melulu harus di area situ. Oke. Lanjut lagi nih. Kayaknya masih makin seru ya tentang jarum. Ternyata manfaatnya banyak dan luas banget pengertiannya. Terima kasih loh udah kasih info seperti ini. Untuk Anda juga pastinya menambah wawasan kan. Jadi nggak harus tentang yang kita tahu kan, minum obat atau yang lain. Akupuntur juga ada. Tapi sekarang ini akupuntur ini udah masuk ini ya, medis ya. Masuk praktek medis. Tapi yang saya lihat secara umum memang masih beberapa rumah sakit tertentu ya, mungkin ya. Iya. Betul. Begitu. Terus ada lagi nih tentang kan kakak tahu Mbak tadi ya. Kak Nindya ini kan sebagai terapis. Udah berapa lama Mbak? Alhamdulillah udah praktek baru 2 tahun. 2 tahun lama gitu. Terus untuk ini menjadi terapis ini sekolahnya sekolah akademis apa non akademis atau gimana? Iya, alhamdulillah Kementerian Kesehatan kita ini sudah sangat kooperatif dan baik ya. Jadi dulu memang semua terapi ini kan kebanyakan hanya otodidak ataupun kursus ya hanya 3 hari 1 minggu. Ya karena yang saya tahu sih, maaf saya potong ya, yang saya tahu ini kan kalau dulu kan masuknya ini kan pengobatan alternatif ya. Tapi sekarang udah beda. Sudah. Jadi memang sekarang itu dari Kementerian Kesehatan sudah ada undang-undang 2020 kemarin bahwa semua terapis akupuntur minimal harus diploma 3. Oh iya. Gitu. Dan kalau saat saya berkuliah dulu malah banyak yang dulunya kursusan, beliaunya kursusan, semangat sekali untuk sekolah lagi. Jadi memang biar setara, memang sesuai dengan peraturan dan semuanya legal, harus semua diploma 3. Di Indonesia ini sudah ada paling tinggi diploma 4. Nah, itu maksudnya ada penjurusan juga, ada akupuntur segala macam. Oh ada. Jadi memang kalau di Indonesia ini
pendidikan formal sudah ada di diploma 3 dan diploma 4. Oh, begitu. Jurusan akupuntur. Ini jadi wawasan nih. Saya benar nggak tahu loh asli. Karena kan taunya kan saya sebagai orang awam kan ya, taunya itu kan akupuntur masuknya adalah pengobatan alternatif. Mungkin bayangan saya itu setara dengan yang lain-lain itu loh. Kayak yang herbal campuran segala macam lah, terus teknik pijit atau apalah gitu loh, dengan apa gitu. Karena kan sejarahnya itu dari Tiongkok ya, iya, dari Tiongkok, dan sekarang sudah difasilitasi dan dilegalkan oleh pemerintah Indonesia ya. Dan ini tentunya jadi aman kan, jadi lebih aman, dan juga untuk masyarakat juga bisa menjadi bukan alternatif lagi ya, udah jadi pilihan, opsi kan, opsi. jadi opsi pilihan untuk kesehatan kita gitu loh. Oke, lanjut lagi nih, masih tentang jarum, dan untuk Anda jangan ini loh ya, jangan skip awal. Ya, tentang akupuntur lagi nih. Terus setelah pasien di terapi akupuntur kan otomatis dia ditusuknya banyak nih, ada beberapa titik gitu kan. Setelah selesai di terapi, ditusuk itu ada pantangan nggak sih, misalnya nggak boleh mandi dulu atau nggak boleh aktivitas yang berkeringat dulu atau gimana? Enggak sih, saya juga mau meluruskan ya, untuk pasien nggak semuanya bisa dipasang jarum yang banyak. Kita lihat dulu kondisinya. Ada yang memang pasien datang dengan kondisi yang lemas, jadi kita sebut itu kondisi defisiensi. Takutnya semakin diberi stimulasi, energi tubuhnya semakin kekuras, takutnya jadi lemas. Jadi opsi pemasangan jarum ini juga lihat dulu, lihat pasiennya siap nggak dipasang, takut enggak, kemudian kondisi tubuhnya berlemas atau enggak. Ini juga nggak melulu semuanya dipasang banyak jarum itu tadi. Untuk pantangan nggak ada karena bekasnya penusukan ini nggak ada sama sekali yang jadi bolong atau gimana, itu enggak. Ini kemasukan air itu nggak apa-apa. Kan saya tahunya bekam kan, kalau bekam kan nggak boleh mandi. Iya, harus jeda 3-4 jam dulu baru boleh mandi. Tapi kalau akupuntur nggak ada. Oh, aman. Nah itu dia, jadi dapat ini kan, dapat pencerahan dari Kak Nindya. Nggak ada pantangan apa-apa ya. Nah tadi kan udah ngobrol kan seputar akupuntur, itu baru ya ngobrol biasa aja karena belum prakteknya. Nah biar lebih paham lagi, biar lebih kenal lebih jauh lagi, biar bisa dilihat lebih dekat lagi, nih, saya udah siap nih untuk ditusuk seperti apa ya rasanya ya, dan juga efeknya. Ya, kita lanjut aja, lanjut di akupuntur. Ya, hari ini saya membawa 3 jenis jarum, 3 macam jarum yang panjangnya berbeda. Yang pertama ini panjang, ukurannya 1,5 cun. Kemudian dengan ketebalan 0,2 dan panjangnya kurang lebih 40 mili. Bisa dilihat, ini dengan kepanjangan segini, biasanya dipakai untuk area yang area tubuh yang memang tebal, contohnya bisa di area betis, paha, kemudian di area pantat, kurang lebih panjangnya sekian. Ini jarum 1,5 cun, kemudian ada jarum yang ukurannya 1 cun dengan diameter jarum yang sama. Ini biasanya kita ambil untuk yang area-area yang standar ya, ada di area perut ataupun kaki, ujung-ujung tangan dan kaki, ada ukuran 1 cun. Kemudian ada juga jarum ukuran 0,5 cun. Ini biasa digunakan di wajah. Juga ini lebih lembut, ukurannya diameter hanya 0,13, nyaman dipakai di wajah dan di kepala. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada modalitas yang lain, salah satunya jarum telinga. Jarum telinga ini ada berbentuk plester dan ada jarumnya sangat kecil. Ini membantu stimulasi di area telinga. Karena pemakaian jarum di area telinga ini sangat efektif untuk kasus haid tidak teratur, kemudian kegemukan, dan kasus-kasus hormonal lainnya. Dia berbentuk seperti ada plesternya. Karena jarum ini dapat dipasang di tubuh kurang lebih 3-4 hari, kemudian baru dilepas. Jadi bisa ditinggalkan di area tubuh. Sekarang saya udah siap untuk dipraktek akupuntur dan ditusuk seperti apa rasanya. Tapi sebelumnya Kak Nindya akan menjelaskan nih, bagian tangan ini apa sih yang dikeluhkan dan kenapa harus ditusuk?
Ya, Kak Nindya langsung aja. Oke, mau dijelaskan dulu ya. Saya punya mah nih kan, saya punya mah. Ada keluhan mah, sering kambuh? Ya, kadang-kadang. Kalau telat makan langsung gue gitu. Ada keluhan mual muntah berarti ya. Buang air besarnya lancar setiap hari bisa? Itu aman. Aman ya. Jadi sedikit cuplikan aja kalau di titik ini tuh ada salah satu titik yang ini untuk menuju ke usus besar, kemudian untuk melancarkan pencernaan, untuk keluhan batuk juga bisa, flu. Kemudian yang di area dalam tangan ini ada untuk keluhan mengurangi mual dan muntah, baik untuk keluhan mah, kemudian pada ibu hamil yang baru awal trimester, morning sickness atau kan hiperemesis. Hiperemesis itu mual muntah yang berkepanjangan, itu juga bisa di titik yang di sebelah sini. Terus mengurangin angin-angin atau masuk angin, bisa juga ada titik di sebelah sini. Seperti itu. Ini baru tangan lah ya? Iya. Nanti nggak cukup waktunya. Masih banyak lagi. Langsung mau dicobain? Baiklah. Saya udah tekan ini, sumpah gabung. Jadi pertama kali dalam hidup saya loh. Iya, ini masih steril semuanya. Kita juga pakai alkohol sebelum dilakukan tindakan penusukan. Udah kita sterilisasi dulu di area kulit. Jarumnya baru dibuka. Kurang lebih begini. Sebelum masuk, apa rasanya? Dijelaskan. Iya, cita-cita saya. Sebelum tusuk. Jadi rasanya kayak kesetrum greng gitu. Nah gitu, baiklah. Saya ngeliat kayaknya berelis. Jadi kita tarik nafas, buang. Nanti kita bantu gitu biar enak. Saya bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Iya. Mulai ya. Tarik nafas, buang bismillah. Kerasa geng. Ternyata nggak semengerikan yang dibayangkan. Seperti yang saya bayangkan. Sudah tertusuk ternyata. Sudah masuk. Ya, tapi ini benar nggak berasa. Dari rasanya awalnya sih. Cekit. Cekit. Mau tambah satu lagi ya, sebelah sini nggak terlalu sakit. Ya, coba ya. Tarik nafas, buang bismillah. Udah gitu doang. Udah. Tapi dalam. Masuk. Beneran loh, tapi nggak gitu terasa. Jadi bayangan saya ternyata terbantahkan semua. 25 mili. Terbantahkan semua bayangan saya. Ini yang agak gereng banget sebelah sini. Oh begitu. Karena kita tetap harus prioritasnya pasien nyaman. Karena nyaman itu nanti hormon-hormon yang baik keluar. Juga proses penusukannya nyaman. Kalau ini sampai berapa durasinya? Iya, durasinya bisa 15 sampai 20 menit. Mana nggak lama. Iya. Tapi yang utama saya udah lebih paham kan. Jadi bayangan saya kan sakit atau gimana. Terus setelah ini rasakan enggak. Jadi untuk Anda yang penasaran ada rasa takut atau khawatir, tenang aja. Ini saya udah dicoba. Ini pertama kali dalam hidup saya di akupuntur. Ternyata aman aja dan nggak sakit kok ya. Itu lanjut, ada lagi? Udah. Mau ditambah satu lagi atau cukup? Boleh. Bagian lain ada? Kepala. Kepala boleh. Ya, selanjutnya ini salah satu titik yang nyaman dan aman untuk keluhan pusing, sakit kepala, dan juga untuk membantu tidur lebih nyenyak. Gitu. Jadi ada di sebelah sini. Maaf nggih. Tarik nafas, buang bismillah. Nah, di sini. Selain dengan jarum, mungkin penonton kalau mau melakukan sendiri dengan pemijatan acupressure juga bisa. Di antara alis, kemudian diambil di tengah di sebelah sini. Maaf, mungkin ke sini biar. Nah. Bisa dilakukan acupressure di area sini. Begitu. Selain situ bisa daerah sini di area batas rambut. Di area batas rambut juga bisa dilakukan penusukan. Mulai, J. Yang kepala luar biasa. Dah. Oke, lanjut lagi. Dan berikutnya adalah ini nih. Selama menjadi terapis, pasti kan banyak pengalaman yang tak terduga gitu. Iya. Suka dukanya gimana sih menghadapi banyak pasien itu? Ya, alhamdulillah. Sukanya dari yang saya sekolah ini ya, dari saya yang dapatkan dulu waktu kuliah, kemudian ketemu pasien, oh memang ternyata kita bisa nyocok-nyocokin, oh ternyata teorinya ini. Karena secara teman-teman tahu traditional Chinese medicine ya, karena balik lagi mohon maaf,
flashback yang teori di sekolah, teori di kampus itu kalau di Poltekkes itu pakai dua Pak. Jadi ada yang tradisional Chinese medicine dan kita juga belajar medis barat. Nah, yang Chinese medicine ini kan kompleks ya. Jadi kenapa orang China dulu tuh pengobatannya biasanya kalau kita kesini saya suruh lihat lidah, dibau-bauin. Karena dari lidah ini tuh kita bisa lihat memang ternyata pasien emosinya begini dan itu tersinkron dengan penyakit yang dirasakan. Nah, dari ini saya juga jadi belajar, malah saya tuh yang belajar banyak dari pasien. Ternyata di balik yang seperti ini ternyata seperti ini, dan kurang lebih ilmu yang saya punya ini juga jadi jadi membuat saya jadi sadar akan kesehatan. Dari pasien juga belajar ternyata memang harus sadar kesehatan seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Pernah ketemu ini nggak sih pasien yang rewel gitu? Oh, banyak. Jangan ini Mbak, jangan ini ya. Banyak tapi nagih mereka. Iya. Jadi misal ditusuk nggak mau ini itu marah-marah, tapi sebenarnya terus berlanjut minta terus, berarti kan alhamdulillah ada feedback baik di dalam tubuh yang karena dirasakan. dia mungkin merasa efek positifnya kali ya. Betul. Nah, terus untuk ini nih terapi dukanya Dukanya kan? belum. Dukanya belum. Dukanya apa ya? Dukanya banyak ini ternyata di Indonesia tuh. Oh iya. Masih belum banyak yang tahu. Nah, iya betul. Terus juga kemudian tuh ya ini karena memang Kementerian Kesehatan masih terus melegalkan yang membantu para terapis akupuntur ini, karena banyak yang mengadakan pelatihan secara singkat, jadi cuma 3 hari udah bisa akupuntur gitu kan. Takutnya secara anatomis belum tahu penusukan yang gimana, seperti itu. Untuk misalnya untuk praktek sendiri itu ada otomatis ya izin dulu kan ya? Ada ya, lisensi segala macam ya. Itu bisa? Bisa. Jadi kalau di kami di nakes, semua nakes baik perawat, bidan segalanya ini ijazah itu belum kepake, Pak. Jadi setelah dari kampus keluar ijazah, kita harus mengurus namanya STR. Jadi pakai sertifikat kompetensi dulu, uji kompetensi, baru keluar STR kayak SIM. Jadi diperpanjang setiap 5 tahun sekali bahwa ini tuh layak buat praktek. Oh begitu. Kurang lebih seperti itu. Diperpanjang setiap 5 tahun. Setelah itu kita mengurus SIPAT, surat izin praktek. Jadi memang sudah legal. Nah, itu udah paham semua kan ya? Oke, ini udah mau sampai selesai nih, tapi nanti dulu ya. Sebelum kita selesaikan ini, mungkin banyak pertanyaan sih dari Anda yang sudah menonton dari awal ya tentang akupuntur ini. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, saran kesehatan dari seorang terapis yang di bidang akupuntur ini seperti apa? Iya, jadi memang zaman sekarang itu penyakit nggak hanya dari makanan, ternyata dari emosi, stresor dan segalanya ini bisa memicu timbulnya penyakit. Nah, tinggal kita sendiri yang sebagai pemilik tubuh ini yang peka. Oh berarti saat kepala kita pusing, kok udah minum obat atau ini itu belum sembuh. Berarti kita harus merilis sendiri. Oh mungkin ada emosi atau stresor. Karena kadang yang nggak terlihat ya, kayak mungkin pusing, sakit kepala atau stres, kadang mendem emosi itu juga bisa jadi penyakit. Nah, jadi pinter-pinternya kita merawat diri sendiri, mencintai diri sendiri ini dengan cara ya peka dengan diri kita sendiri. Oke, gitu. luar biasa. Jadi jangan udah capek terus nggak dirasa, nggak apa, kan takutnya semakin itu. Oke, baik. Nah, gimana nih, Konco Waras udah lihat kan tadi metode terapi akupuntur yang tadi saya udah ditusuk nih di bagian tangan gitu kan, sampai sini juga. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Yang katanya itu sih, menurut saya itu kalau ditusuk itu sakit rasanya. Lalu juga ada yang namanya katanya darahnya keluar. Ternyata enggak. Tadi sudah dijelaskan, bentuk jarumnya pun juga lembut ya, tipis banget. Jadi saat masuk ke dalam kulit itu nggak terlalu terasa ya. Katanya sih seperti digigit semut. Tapi beneran kok, saya sudah merasakannya, tidak seperti yang dibayangkan. Jadi kekhawatiran saya mengenai metode akupuntur ini sudah dibantah gitu ya. Dan di tubuh ini rasanya juga ada agak mendingan ya. Jadi metode akupuntur ini cukup baik untuk Anda ya, sebagai alternatif pengobatan bagi Anda yang ingin menggunakan metode ini. Dan akhirnya sampai di sini ya kebersamaan kita ataupun juga ngobrol-ngobrol kita mengenai akupuntur. Dan jangan lupa tetap
like dan subscribe channel ini Home Waras ya, Home Waras, ingat. Jadi di sini kita terus membahas yang namanya dunia kesehatan. Akhirnya saya Davin mesti undur diri ya dari tayangan kali ini, dan saya ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, salam waras.